saya mau membuka pelan-pelan pemikiran Mbak Ida tentang Dajjal ini ya, pelan-pelan. Dan ini guidance-nya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala mulai mimpi Muhammad Qasim. Pasti benar. Dan ternyata masuk akal kan? Dulu sebelum ada penjelasan dari mimpi Sayyid Muhammad Qasim kan tidak masuk akal, banyak tidak masuk akal. Ciri-cirinya mata sebelah. Kemudian masa nggak bisa kita membedakan Dajjal gitu ya? Logikanya, wah ini Dajjal muncul, ya sudahlah nggak usah percaya gitu kan, dia Dajjal. Kan kira-kira gitu ya. Setelah mimpi Sayyid Muhammad Qasim dibuka, akhirnya justru menjadi masuk akal. Mengapa tidak sedikit tokoh agama akan ada di barisan Dajjal? Tidak sedikit orang beriman juga akan ada di barisan Dajjal. Tidak sedikit umat Islam ada di barisan Dajjal. Kan agak aneh, pasti ada sesuatu ini. Nah ternyata alhamdulillah di dalam mimpi Muhammad Qasim sangat jelas Dajjal itu guanteng, rambutnya ikal bergelombang, ya ikal bergelombang, dan orang ketimur-timuran lah, ya antara mirip orang Arab dengan orang Asia lah. Lebih ganteng dari Sayyid Muhammad Qasim lah ya kan? Ya betul. Usianya lebih muda, alim, sangat alim, terlihat alim, tapi dia punya dua wajah, wajah jahat dan wajah alim. Nah wajah jahatnya tidak ditunjukkan sampai mimpi 2 minggu yang lalu kan, ketika ada berpapasan dengan wanita, kan wanita dibunuh sama Dajjal kan? Nah itu sisi yang sebenarnya Dajjal. Tapi kepada umat manusia dia akan menampakkan seorang alim, bahkan bisa jadi seorang ulama, bisa jadi seorang tokoh perdamaian dunia, bisa jadi seorang pokoknya persis kayak film-film Hollywood itu ya Kang ya, jadi kisah nyata. Wah bisa jadi ya, kayaknya bisa jadi lebih ganteng lagi nanti. Baik, ini hal yang tidak ada di dalam kitab-kitab ulama. Kita bukan menyalahkan alim ulama, tidak. Karena wajar saja alim ulama beda pendapat dan punya keterbatasan pengetahuan. Hanya Allah lah yang maha mengetahui, karena Allah lah pencipta Dajjal sendiri kan. Dajjal kan memang dijadikan sebagai ujian bagi kita, Maka Allah lah pasti maha tahu tentang Dajjal. Dan alhamdulillah kita. Betul. Nah, alhamdulillah insya Allah orang-orang yang di belakang dalam barisan Al-Mahdi tidak akan kebohongan sama Dajjal, tidak akan, karena akan dibimbing terus. Insya Allah. Jadi orang yang ada yaitu Sayyid Muhammad Qasim, insya Allah semuanya tidak bisa dibohongi oleh Dajjal. Nah itu catat itu. Tidak akan, insya Allah tidak akan dibohongi. Nah ini buat teman-teman yang nonton, buruan kalian cari tahu tentang Sayyid Muhammad Qasim, tentang mimpi-mimpinya. Insya Allah kita akan selamat dari Dajjal jika kita sudah meyakini mimpi dari Muhammad Qasim itu adalah benar. Karena mimpinya itu semua petunjuk. Benar kan Kang? Ya, selain itu tentu kita amalkan juga doa ya, membaca setiap sore, petang, surat Al-Kahfi kan, sampai ayat 1 sampai 10 lah. Itu kita amalkan juga, karena Sayyid Muhammad Qasim juga mengamalkan juga, walaupun beliau itu orang yang dapat petunjuk, Al-Mahdi, ya beliau tetap berdoa yang sama. Sama, Nabi Muhammad pun juga sholat kan, rajin. Ini ada pertanyaan nih. Ya. Assalamualaikum. Kang Diki, maaf mau tanya, bagaimana kita tahu kalau dia itu Dajjal atau bukan? Sedangkan Dajjal bisa nyihir. Nah, Dajjal bisa nyihir. Ya, begini,
itu sebetulnya Makanya jangan sampai ketemu Dajjal ya kan? Kena sihir kamu. Di rumah Oke, aja baik. berzikir, itu kan dalam hadis zikir, tahlil, tahmid, takbir ya. Ya, 3 takmid, tahlil. baik. Pertama, ini alternatif pertama. Itu bagus. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa membedakan Dajjal? Pertama, ikuti perintah Nabi Muhammad SAW secara umum, yaitu segera pada saatnya nanti ujlah ke gunung-gunung. Nah, ini sangat cocok dengan yang kita bahas tadi. Kok Dajjal itu begitu sangat hebat, bisa memurtadkan banyak orang, tokoh agama. Artinya, ikat anak istri itu apa? Supaya tidak mendengar dan melihat Dajjal. Maka sebaiknya menyingkir ke pegunungan. Supaya nggak usah dengar deh. Jangan dengar. Nanti ada tokoh yang muncul ke dunia, muncul pelan-pelan, Baidah. Munculnya jangan kayak di film-film, tiba-tiba muncul, bukan begitu. Dia akan ada berproses. Ya. Coba perhatikan, Rasulullah menyampaikan Dajjal itu akan masuk, tidak ada yang pintu yang kelewat, masuk dari pintu ke pintu itu, dari rumah ke rumah itu akan masuk Dajjal itu. Dan Baik. waktu 40 hari tuh kan seluruh dunia dia lewat. Betul. Logikanya. Nah, logikanya. Apa Dajjal ketok-ketok pintu? Masuk akal nggak? Dajjal ketok-ketok pintu? Iya. Nggak masuk akal. Masa kita ada 3 miliar rumah, ketok-ketok satu-satu. Saya Dajjal, ketok-ketok pintu. Gitu. Ya, kalaupun diikat, ya didobrak kan pintunya kan? Nah, misalkan gini, ada orang yang menafsirkan diikat itu berarti nanti kalau misalkan Mbak Indah punya suami, ya, sama anak diikat, kita rame-rame mengikatkan diri, kan Dajjal bisa ketok-ketok, bisa dobrak pintu kan? Oh iya, dobrak pintu lah kan, dia ilmunya, sihirnya kan kuat kan? Nah, dobrak pintu, aku Dajjal. Kamu lihat wajah aku. Wah, lihat, akhirnya kita ya anak buah Dajjal. Kan tidak masuk akal kan ya? Tidak masuk akal. Oke. Nah, disinilah ketika Sayyid Muhammad Qasim menjelaskan menjadi masuk akal. Artinya, Dajjal itu akan menggunakan teknologi. Contoh, saya tampil nih, tiba-tiba katakanlah anggap saya nih Dajjal, misalkan, jangan jadi Dajjal saya, misalkan. Kemudian saya membuat channel YouTube, misal. Saya ngomong di TV kan, saya ngomong di TikTok, saya ngomong di Instagram. Inilah yang digunakan oleh Dajjal, teknologi ini.